Pemirsa Lampung TV, pedagang pasar Dekon Kota Bumi meresahkan program revitalisasi pasar dengan pembongkaran tergesa-gesa dan sosialisasi begitu singkat. Lebih mengecewakan lagi, para pedagang akan dipindahkan ke tempat penampungan tidak layak. Kompleks Pasar Dekon Kota Bumi segera dibongkar setelah investor menyiapkan tempat penampungan dengan konstruksi baja ringan, atap asbes dan papan triplex berukuran 2 kali 1,5 meter. Pedagang pakaian menuding Pemkab Lampung Utara semena-mena karena pembongkaran pasar, tergesa-gesa, dan sosialisasi begitu singkat. Pedagang diberitahu pembongkaran pasar baru 2 bulan terakhir, meski sempat berdialog dengan Bupati. Investor rencananya butuh waktu sekitar 20 bulan untuk membangun pasar baru. Para pedagang akan dipindahkan ke tempat penampungan. Namun, pedagang menganggap lapak sementara itu tidak layak, rawan keamanan, dan tanpa lahan parkir. Beberapa pedagang lainnya juga kecewa dan menolak tempat penampungan sementara karena tidak sesuai dengan jenis dagangan. Mereka meminta investor mengubah lapak tersebut. Pedagang mengaku kesulitan menghadapi pembongkaran pasar secara tergesa-gesa. Kondisi pasar sepi, perekonomian masih berat, dan belum siap menebus sewa kios atau bangunan pasar baru nanti. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara Henry menjelaskan program revitalisasi Pasar Dekon Kota Bumi seluas lebih 1 hektar kepada investor. Revitalisasi ini sesuai program pembangunan infrastruktur daerah. Pengembang menyiapkan lapak gratis bagi 400 pedagang. Pertokoan baru nanti akan disewakan kepada pedagang lama maupun baru. Revitalisasi Pasar Dekon Kota Bumi mulai bergulir setelah penandatanganan kesepakatan pemerintah dan PT Lingga Teknik Utama di Ruang Siger Setda Lampung Utara, Kamis 5 Juni 2025. Ya, ini merupakan termasuk program prioritas Pak Bupati dan Pak Bupati Kabupaten Lampung Utara. Di situ beliau akan melakukan suatu terobosan untuk pembangunan infrastruktur terkait pasar. Dikarenakan kita di sini dalam hal mungkin keuangan yang masih belum maksimal, gitu kan, sehingga kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan itu dibenarkan, gitu kan. Ada dalam PP 28/2018 tentang kerjasama daerah, gitu kan. Dan sini ada beberapa investor dan kita tetapkan salah satunya adalah PT Lingga Utama, PT Lingga Teknik Utama. Di situ beliau perusahaan itu yang melakukan pembongkaran ataupun revitalisasi pasar Dekon dan pasar Depo di Kota Utara, di mana seluruh pasar itu luas wilayahnya adalah 18 ribuan meter persegi, gitu kan, statis terlebih. Namun tidak semuanya kita serahkan ke pihak pengembang. Di situ hanya 8.445 kawasan meter persegi, artinya strike terlebih yang kita berikan kepada pihak pengembang yang nanti akan dijadikan hak guna bangunan. Sedangkan yang lainnya semuanya memang kita ratakan semua. Kita revitalisasi semua. Di situ sisa dari luas lahan tersebut akan menggunakan mungkin ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Kemudian saat ini pembangunan sudah dimulai membangun tempat penampungan sementara bagi pedagang. Setelah itu berhasil, setelah itu selesai, baru nanti pelaksanaan pembongkaran, baru nanti pembangunan yang khusus dibangun adalah pasar Dekon dan pasar Ganevo situ. Stroke hilang setelah berobat ke Sinseming. Nama saya Pak Kosri, umur saya 70. Kampung saya Sumberakung, Kecamatan Wisulan. Saya dulu kena penyakit stroke, darah tinggi, terus mata saya kabur, kencing kadang-kadang nggak ketahan, udah berobat kemana-mana, nggak ada perubahan. Alhamdulillah ini aku berobat ke tempat di Samping. Nah itu alhamdulillah banyak perubahan. Sekarang udah sembuh, udah enak badan saya. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa,
Gang Salam nomor 3, depan minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Kalau mau bicara hukum memang sebenarnya enggak ini konteks sudah selesai sih. Cuman yang kita sentuh itu kan rasa keadilan, rasa membangun itu tapi tidak menyampingkan keadilan gitu loh. Biasanya pembangunan itu kan misalnya di mana-mana itu ya, setahu saya tuh pembangunan tahun depan sosialisasinya tahun ini gitu loh, nggak tiba-tiba dadakan begitu aja kan kita juga kan mau ngambil di sini kan, kecuali pedagang dari luar gitu loh. Nah ini kan nggak ada, tiba-tiba aja dari pemutusan pihak satu ke pihak kedua, waktu itu kan dari masalah pihak satu pihak kedua diambil alih Pemda gitu, udah ACC, nggak ada angin dan hujan, tiba-tiba planningnya mau dibongkar habis. Jadi kan semua kan perlu persiapan ya, pasti kan finansial kan, apalagi DP-nya kalau isinya 30% ini. Itu nanti metode pembayaran juga kita nggak tahu kayak mana caranya. Belum beritanya belum jelas juga nih, simpang siur harga juga belum tahu kan, kita juga sanggup apa enggak kan. Anggapannya ya ada senangnya tapi ada nggak senangnya juga. Senangnya berarti ada perubahan, keadaannya, bangunannya lebih jadi bagus. Tapi kalau nggak senangnya mungkin dari sistem nanti kami akan menebus toko, udah gitu dalam jangka waktu dekat ini kan kami akan pindah ke penampungan. Nah kecewanya itu penampungannya itu tuh tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, kan nggak relate antara apa yang kami dagang dengan apa yang mereka sediakan di penampungan, itu nggak relate. Sedangkan kami dagang baju tapi penumpangan yang disediakan mereka itu nggak memadai dengan apa yang kami jual. Tempatnya itu benar-benar nggak layak untuk kami, mau naruh pakaian segala macamnya, etalase segala macam, dan perabotannya itu sepertinya sangat-sangat tidak layak. Dan harapan kami untuk jangka waktu dekat ini penampungan itu bisa dibuat secara layak gitu loh. Kami memang nggak banyak nuntut mau yang mewah-mewah, mau yang bagus, enggak. Kami cuma pengen kelayakan dari tempat ukurannya, dari struktur bahan yang mereka bangun untuk ngebangun penampungan itu. Bisa dilihat aja sekarang tuh triplek yang mereka bangun itu udah pecah-pecah triplek. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Utara.